ya nggak bayar 100%. Kenapa? Dia nggak terima duitnya. Begitu, duitnya itu ditransfer, didebit ke rekening Subeki. Kenapa? Jadi kasus ini terjadi pada saat dahulu masih BNI Syariah, ya. Karena BNI Syariah ini sudah merger dan menjadi Bank Syariah Mandiri, sehingga terakhir surat-surat yang sampai ke klien kita itu sudah bukan BNI Syariah penagihannya, melainkan Bank Syariah Indonesia. Sehingga tidak ada nama lagi Bank BNI Syariah itu, yang ada sekarang adalah BSI setelah merger itu. Setelah kita bertemu dengan pimpinan BSI cabang Sumeneb, kita diskusi terkait itu bagaimana solusi berkaitan dengan masalah yang dialami klien kita. Jadi kita sodorkan data, kita sodorkan masalahnya, kemudian kita sampaikan metode dan cara menyelesaikannya. Yang kita sampaikan sebenarnya hanya dua hal. Pertama, bagaimana caranya nasabah ini bisa dengan normal mematuhi akad untuk membayar setiap bulan kepada BSI. Ya. Karena nasabah ini di dalam kasus ini sama sekali tidak menguasai uang yang ditandatangani oleh mereka gitu, dan mereka tidak sadar kalau ternyata ada berkas berkaitan dengan kuasa terhadap perbankan untuk mendebit kepada pihak ketiga yang saya sebutkan di sini namanya Subeki, begitu. Karena dia tidak sadar dengan kuasa itu dan 100% uang didebit kepada Subeki, maka orang ini kan nggak bisa usaha, nasabah ini. Tetapi yang ditagih terus kan nasabah. Mereka sudah namanya baik di BI checking kan, positif ya kan, mereka sejak dulu. Cuma setelah kasus ini dia berusaha untuk tetap mempertahankan namanya baik, tetapi ternyata gagal kan, karena duit yang semestinya dia nikmati untuk berusaha begitu tidak dia dapatkan karena didebit oleh perbankan syariah, dalam konteks itu dulu BNI Syariah yang sekarang menjadi BSI, ke rekening Subeki 100%. Sebentar. Tadi ada surat kuasa, tiba-tiba muncul surat kuasa itu gimana? Nah, jadi begini, orang ini kan nasabah-nasabah ini mereka tidak paham dokumen apa saja yang mereka tanda tangani. Yang mereka paham itu hanya ada akad. Nah, mereka mengira hanya akad, ya, akad antara dia sebagai kreditur dan debitur kan gitu. Dia tidak paham kalau ternyata ada kuasa terhadap perbankan untuk mendebit 100% kepada pihak ketiga. Dia nggak sadar itu. Nah, sehingga kan dia tanyakan ke perbankan, kok ini kok ditransfer ke orang lain gitu. Nah, ini menurut klien kita itu menyampaikan bahwa ini perintah Subeki gitu. Loh, kok perbankan diperintah orang lain gitu. Nah, itu problemnya, sehingga orang ini nggak bisa bayar. Akhirnya kan kredit semuanya ini kan tidak terbayar. Klien-klien yang ada di kita semua modusnya sama. Bahkan ada klien yang tidak tahu wujud agunannya di mana, milik siapa, dia bahkan tidak sadar. Karena hanya sekali katanya tanda tangan di notaris begitu, yang harga tanahnya itu 15 juta, yang katanya ternyata cair 700 juta pada dia. Tetapi dia yang nggak bayar 100%. Kenapa? Dia nggak terima duitnya. Begitu, duitnya itu ditransfer, didebit ke rekening Subeki. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.